Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Big Faza dengan NIM 240201051. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk praktikum membuat database, tabel, dan relasi. Dan saya akan menjelaskan untuk query-query yang telah saya buat satu persatu. Jadi yang pertama kita membuka XAMPP dulu. Lalu kita start untuk Apache dan MySQL-nya. Setelah hijau, kita klik admin untuk yang MySQL. Lalu ini otomatis langsung ke phpMyAdmin, localhost phpMyAdmin. Nah, langsung saja kita ke SQL. Lalu saya sudah menyiapkan untuk codingannya, jadi saya tinggal paste saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk query-query yang telah saya buat. Jadi yang pertama yaitu query membuat database. Create database manajemen toko. Nah, query ini digunakan untuk membuat database baru dengan nama manajemen toko. Jadi, create database, lalu ini nama database-nya. Nah, database ini akan menjadi tempat penyimpanan seluruh tabel yang berkaitan dengan sistem manajemen toko. Lalu yang selanjutnya, use manajemen toko. Nah, query ini digunakan untuk memilih database yang akan digunakan, sehingga semua tabel yang dibuat setelahnya akan tersimpan di dalam database manajemen toko. Gitu. Lalu yang kedua yaitu query membuat tabel kategori. Query ini digunakan untuk membuat tabel kategori yang berfungsi menyimpan data kategori produk. Yang pertama, create tabel kategori. Nah, query create tabel kategori ini digunakan untuk membuat tabel baru dengan nama kategories. Begitulah pokoknya. Lalu, eh, di dalam tabel ini ada beberapa atribut. Lebih tepatnya ada 5, yaitu ID kategori, nama kategori, deskripsi, tanggal dibuat, dan status. Untuk ID kategori, tipe datanya int sebagai primary key dan auto increment, yang artinya setiap kategori memiliki ID unik untuk bertambah secara otomatis. Lalu yang kedua, nama kategori. Itu untuk menyimpan nama kategori produk, misalnya untuk kategori makanan, minuman, dan lain-lain. Dan tipe datanya varchar, lalu panjangnya atau weight itu 100. Lalu yang selanjutnya yaitu atribut deskripsi dengan tipe data teks. Lalu yang selanjutnya atribut tanggal dibuat dengan tipe data date. Lalu yang selanjutnya yaitu atribut status. Nah, untuk status ini untuk menyimpan status kategori misalnya sedang aktif atau tidak gitu. Lalu untuk tipe datanya yaitu varchar dan panjangnya 20 gitu. Ketiga, membuat query tabel suppliers. Nah, untuk tabel suppliers ini digunakan untuk menyimpan informasi pemasok barang. Jadi langsung yang pertama create table supplier. Nah, query ini digunakan untuk membuat tabel baru dengan nama suppliers yang nantinya akan menjadi tempat menyimpan untuk seluruh atribut yang berkaitan dengan tabel suppliers ini. Nah, untuk atributnya ada 5, yaitu ID supplier, nama supplier, alamat, nomor HP, dan email. Untuk ID supplier, tipe datanya int, auto increment, dan primary key. Nah, yang artinya setiap tabel setiap supplier itu memiliki
ID unik yang bertambah secara otomatis. Yang selanjutnya yaitu nama supplier. Ini untuk nama pemasok barang dengan tipe data varchar dan panjangnya 100. Lalu alamat, ini untuk alamat supplier dengan tipe data teks. Lalu yang selanjutnya nomor HP, ini untuk nomor telepon supplier, tipe datanya varchar dan panjangnya 15. Lalu yang selanjutnya email. Email ini untuk supplier berkomunikasi dan untuk tipe datanya varchar, panjangnya 100. Lalu yang selanjutnya yaitu label produk. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu query membuat tabel produk. Tabel produk ini digunakan untuk menyimpan data produk yang dijual di toko. Yang pertama itu create table product. Nah, untuk query ini digunakan untuk membuat tabel baru dengan nama produk. Nah, yang nantinya tabel ini akan menjadi tempat penyimpanan untuk seluruh query yang berkaitan dengan produk. Yang pertama ada atribut ID produk, ID kategori, ID supplier, nama produk, harga, dan stok. Untuk ID produk dengan tipe data INT, auto increment, dan primary key, yang artinya setiap ID produk itu memiliki ID unik yang bertambah secara otomatis. Lalu yang selanjutnya ID kategori dengan tipe data INT dan ID supplier dengan tipe data INT. Nah, nanti dua ini akan menjadi foreign key ini. Lalu yang selanjutnya nama produk dengan tipe data varchar dan panjangnya 100. Lalu atribut harga dengan tipe data INT. Lalu stok dengan tipe data INT. Lalu foreign key ID kategori, references kategori, dalam kurung ID kategori. Ini maksudnya kayak gini. ID kategori itu foreign key. References kategoris. References ini berrelasi atau ngambilnya dari ini tabelnya. Tabel mengambil dari tabel kategori yaitu ID kategori. Begitu cara membacanya. Yang selanjutnya juga sama. ID supplier ini foreign key. References atau nyambungnya itu ke tabel supplier yaitu ID supplier. Begitu kurang lebih. Lalu yang selanjutnya yaitu membuat tabel customer. Nah, tabel customer ini digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang melakukan pembelian. Nah, lalu create table customer. Query ini digunakan untuk membuat tabel baru dengan nama customers yang nantinya akan menampung beberapa atribut yang berkaitan dengan customer. Ada 5 atribut yaitu ID customer, nama customer, alamat, nomor HP, dan email. Yang pertama, atribut ID customer bertipe data INT, auto increment, dan primary key. Yang artinya setiap ID customer itu memiliki ID unik yang bertambah secara otomatis. Yang selanjutnya yaitu nama customer dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Yang lalu selanjutnya alamat dengan tipe data teks, lalu nomor HP dengan tipe data varchar dan panjangnya 15. Lalu email dengan tipe data varchar dan panjangnya 100. Lalu selanjutnya query untuk tabel user kasir. Nah, tabel user kasir ini digunakan untuk menyimpan data pengguna sistem, misalnya kasir atau admin. Misalnya kasir. Nah, untuk query create table user kasir ini, query ini digunakan untuk membuat tabel baru dengan nama user kasir.
yang nantinya tabel ini akan menjadi tempat menyimpan untuk seluruh atribut yang berkaitan dengan user kasir. Untuk atributnya ada ID user, nama user, username, password, dan role. Yang pertama yaitu ID user dengan tipe data int, auto increment, primary key. Nah, yang artinya setiap ID user itu memiliki kategori itu memiliki ID unik yang akan bertambah secara otomatis. Lalu yang selanjutnya yaitu nama user dengan tipe data varchar dan panjangnya 100. Lalu selanjutnya username bertipe data varchar dengan panjang 50. Lalu password dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Lalu role. Nah, untuk role ini itu sebagai peran pengguna. Jadi misal admin atau kasir begitu dengan tipe data varchar dan panjangnya 20. Lalu selanjutnya yaitu query membuat tabel orders. Yang pertama, create table order. Nah, query ini digunakan untuk membuat tabel baru dengan nama orders. Dengan tabel ini yang akan menjadi tempat penyimpanan seluruh atribut yang berkaitan dengan order ini. Yang pertama yaitu ada atribut ID order, lalu ID customer, lalu ID user, lalu tanggal order dan total harga. Yang pertama yaitu ID order, memiliki tipe data int, auto increment dan primary key. Nah, auto increment dan primary key itu nggak usah soalnya sudah. Nah, yang artinya setiap ID order itu memiliki kategori ID unik yang akan bertambah secara otomatis. Lalu yang selanjutnya ID customer dengan tipe data int dan ID user dengan tipe data int. Lalu tanggal order dengan tipe data date dan total harga dengan tipe data int. Foreign key ID customer, references customer ID customer. Ini cara bacanya ID customer itu menjadi foreign key dan berrelasi ke tabel customer, yaitu ID customer. Yang kedua yaitu ID user, itu foreign key, berrelasi ke tabel user kasir dan atributnya user kasir, ID user ini, gitu. Lalu selanjutnya yaitu query membuat tabel order detail. Create table order detail. Query ini digunakan untuk membuat tabel baru dengan nama order details yang nantinya akan menjadi tempat penyimpanan seluruh atribut yang berkaitan dengan order details. Nah, yang pertama ada atribut ID order detail, yang kedua ID order, yang ketiga ID product, yang keempat jumlah, dan yang kelima subtotal. ID order detail, tipe data int, auto increment, primary key, yang artinya setiap order detail, setiap ID order detail itu memiliki ID unik yang bertambah secara otomatis. Lalu yang selanjutnya ID order dengan tipe data int dan ID product dengan tipe data int, lalu jumlah dengan tipe data int dan subtotal dengan tipe data int. Foreign key ID order, references order, ID order. Nah, ID order itu menjadi foreign key, referensi atau berrelasi ke tabel orders, yaitu ID order. Lalu yang selanjutnya ID product itu menjadi foreign key yang berreferensi ke tabel produk, yaitu ID produk, gitu. Selanjutnya yaitu query membuat tabel pembayaran transaksi. Create table data
pembayaran transaksi. Nah, query ini digunakan untuk membuat tabel baru dengan nama data pembayaran transaksi, yang nantinya ini akan menjadi tempat penyimpanan untuk atribut yang berkaitan dengan data pembayaran transaksi. Atribut yang pertama yaitu ID pembayaran, lalu ID order, lalu metode pembayaran, lalu tanggal bayar, lalu jumlah bayar. Nah, ID pembayaran tipe data INT auto increment primary key, yang artinya setiap ID pembayaran itu memiliki ID unik yang akan bertambah secara otomatis. Lalu yang selanjutnya ID order dengan tipe data INT, metode pembayaran dengan tipe data varchar dengan panjang 50, lalu tanggal bayar dengan tipe data date, lalu jumlah bayar dengan tipe data INT. Foreign key ID order, references order, ID order. Nah, ini bacanya ID order menjadi foreign key dan berrelasi ke tabel order yaitu ID order gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu query membuat tabel diskon. Create table diskon. Query ini digunakan untuk membuat tabel baru dengan nama discount, yang nantinya ini akan menjadi penyimpanan untuk atribut-atribut yang berkaitan dengan diskon. Yang pertama yaitu ID diskon, yang selanjutnya ID produk, selanjutnya nama diskon, selanjutnya persen diskon, yang selanjutnya tanggal berlaku. ID diskon tipe data INT auto increment primary key, yang artinya setiap ID diskon itu memiliki kode unik yang akan bertambah secara otomatis. Yang selanjutnya yaitu ID produk dengan tipe data INT, lalu nama diskon dengan tipe data varchar panjang 100, lalu persen diskon dengan tipe data INT, lalu tanggal berlaku dengan tipe data date. Foreign key ID produk, references produk, ID produk. ID produk menjadi foreign key dan berrelasi ke produk, yaitu ID produk ke tabel produk dengan bereferensi ke produk, yaitu ke tabel produk yaitu ID produk gitu. Lalu untuk query terakhir yaitu membuat tabel logs. Create tabel logs. Nah, query ini digunakan untuk membuat tabel baru dengan nama logs. Bentar. Nah, dengan tipe query ini digunakan untuk membuat database baru dengan nama logs. Nah, yang nantinya tabel ini akan menjadi tempat penyimpanan seluruh yang nantinya ini akan menjadi tempat penyimpanan untuk seluruh query untuk seluruh atribut yang berkaitan dengan logs. Yaitu yang pertama ada atribut ID log, yang kedua ID user, yang ketiga aktivitas, yang keempat tanggal, yang kelima keterangan. Yang pertama ID log dengan tipe data INT auto increment primary key, yang artinya setiap ID log itu memiliki ID unik yang bertambah secara otomatis dan menjadi primary key. Yang selanjutnya yaitu ID user dengan tipe data INT, lalu aktivitas dengan tipe data varchar dengan panjang 200, lalu tanggal dengan tipe data date, lalu keterangan dengan tipe data text, lalu foreign key ID user, references user kasir, ID user. ID user menjadi foreign key dan berrelasi ke tabel user kasir yaitu ID user. Gitu. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.